Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian rahimani wa iyyakumullah. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan membacakan poin-poin yang berhasil saya tulis dari kajian hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Imron Jamil. Saya akan membacakan poin-poin untuk pertemuan yang ketiga. Jadi pertemuan pertama pengantar, pertemuan kedua beliau menjelaskan tentang hikmah pertama, yaitu min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja 'inda wujudiz zalal. Kemudian pertemuan ketiga ini beliau tidak membahas hikmah tapi memperjelas hikmah pertama itu. Untuk itu pada pertemuan ini saya beri judul totalitas menjadi hamba Allah. Bagaimana kita menjadi hamba Allah yang total 100% hamba Allah. Beliau menjelaskan yang pertama bahwa Syekh Ibnu Athaillah dalam makalah yang pertama, dalam hikmah yang pertama, yaitu min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja 'inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda orang itu bergantung kepada amal adalah dia itu akan menjadi pesimis ketika terjadi kesalahan. Di situ menurut Kiai Haji Imron Jamil bahwa Syekh Ibnu Athaillah itu tidak mengajak untuk meninggalkan amal, salah itu. Jadi beliau hanya mengajak untuk tidak bergantung kepada amal. Soal hasil itu bukan bergantung pada amal, tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal itu wilayah kita, kita beramal. Kenapa kita beramal? Ya karena diperintahkan oleh Allah untuk beramal. Sholat, zakat, haji, amal soleh, dan seterusnya. Kita melaksanakan itu semata-mata bukan karena mengharap pahala atau takut surga dan sebagainya, tapi kita semata-mata sadar diri bahwa kita itu hamba yang memerintahkan ini Khalik. Sudah sepantasnya seorang hamba itu mematuhi apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Kemudian amal tetap diseriusi. Jadi ketika kita beramal, sholat yang serius, semaksimal mungkin, sekualitas mungkin, tapi terus berusaha menghadirkan Allah dalam setiap amal kita. Dalam usaha apapun, Allah memerintahkan sholat, ya kita sholat, sholatnya serius. Allah memerintahkan kita mencari nafkah, mencari nafkahnya serius, tapi jangan menggantungkan hasil kepada amal. Kerja serius, kerja semampu kita untuk mencari nafkah, tapi jangan menggantungkan keberhasilan, kesuksesan itu dari kerja kita. Kita gantungkan soal hasil sukses itu digantungkan kepada Allah. Gimana Allah yang nanti ngatur? Karena amal kita, kesuksesan itu tidak bergantung kepada amal. Kemudian dosa harus dihindari, bukan karena nerakanya, tapi karena itu larangannya Allah. Kita dilarang untuk jangan makan daging anjing, jangan makan daging babi, jangan berbuat riba, jangan melakukan perniagaan yang mengandung unsur riba, jangan menipu dan sebagainya. Kita menghindari itu semuanya itu bukan karena kita nanti kalau melakukan itu nanti akan masuk neraka, bukan takut karena nerakanya, tapi sudah sewajarnya kita ini hamba, Allah itu Tuhan,
Allah melarang, ya sudah selayaknya kita patuhi, kita hindari. Jadi kita menghindari sesuatu itu karena Allah yang melarangnya. Kemudian janji Allah yang akan memasukkan orang yang taat untuk masuk surga, itu biar menjadi urusannya Allah. Allah memang sudah menjanjikan dalam ayat Al-Quran, misalkan di surah Al-Bayyinah, Allah menyebutkan innalladzina amanu wa amilus solihati ulaikahum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Dalam ayat ini Allah menjanjikan bahwa sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim, balasannya itu dari sisi Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jannati 'adnin tajri min tahtihal anhar. Apa balasannya? Yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan seterusnya. Itu janji Allah. Tapi kita sebagai hamba cukup melaksanakan apa yang diperintahkan. Kita disuruh beriman, kita suruh beramal soleh. Soal nanti diberi surga itu urusan Allah, kita hamba itu nggak perlu nuntut. Kemudian selanjutnya, orang kalau sudah terlanjur akrab dengan Allah, itu mau diapakan saja oleh Allah tetap tenang. Mau dijadikan security, tenang dia. Mau dijadikan guru, tenang, santai. Mau dijadikan driver ojek online, tenang, dinikmati. Karena semuanya ini Allah yang menempatkan, Allah yang ngatur, tenang, dinikmati semuanya. Nah, sama seperti orang itu kalau sudah akrab dengan polisi. Kalau sudah akrab, ya mau dipanggil, mau suruh-suruh, mau diajak kemana, diajak rapat atau apa, itu tetap tenang. Karena apa? Karena sudah kenal. Paling nanti ini, paling nanti itu. Karena sudah kenal. Apalagi kalau kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kenal sama Allah, bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Allah itu Maha kasih sayang. Sayangnya Allah itu tidak berbilang, tidak terbatas. Mau ditempatkan seperti apa, yakin Allah itu Maha Sayang, pasti akan bantu, pasti akan menyelamatkan dan sebagainya. Itu maka hamba itu akan tenang. Kemudian orang kalau yakin penuh dengan rahmat Allah, maka tidak akan takut salah dalam beramal. Yakin betul dengan rahmat Allah, maka tidak akan takut untuk beramal, takut untuk mencoba. Kalau memang misalkan ada informasi bisnis atau apa gitu, mungkin ini cara Allah memberitahu jalan rezeki, dilakukan aja. Soal untung rugi itu tidak menjadi ketakutan. Kalau memang ini sudah takdirnya dari Allah, ya terserah Allah nanti hasilnya seperti apa. Gitu. Jadi orang kalau sudah yakin penuh dengan rahmat Allah, maka tidak akan takut salah dalam beramal. Kemudian ada kisah bajingan yang mati di zaman Nabi Musa alaihissalam. Si bajingan sebelum mati mengakui kesalahan, tidak berharap dengan amal, karena dia sadar bahwa selama ini memang tidak ada amal baiknya. Tapi dia yakin dan hanya berharap kepada Allah, bahwa Allah itu Maha Pemberi rahmat. Allah itu Maha Ghafur, Allah itu Maha Tawwab. Kemudian dia berucap sebelum mati itu, kalau memang Allah tidak memaafkan, berarti dia sama dengan makhluk. Terus apa gunanya Allah itu sama dengan makhluk, kita sembah-sembah Allah. Nah, akhirnya justru karena pengakuan itu
Allah tidak mau disamakan dengan makhluk, akhirnya Allah mengampuninya dan memasukkannya sebagai hamba Allah, bahkan Allah menjadikannya sebagai walinya. Kemudian at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa maka seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Kemudian menggantungkan diri kepada Allah itu bergantung dalam bentuk masing-masing. Orang yang berilmu ya dia dengan mengaji. Orang yang ahli maksiat ya dengan bertobat. Jadi semua keadaan kita itu bisa kita gantungkan kepada Allah. Nah, kita sadar banyak dosa, ya kita jadikan dosa itu sebagai tiket untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah itu punya sifat Ghafur. Ya Allah ya Ghafur, tolong ampuni dosa-dosaku. Kemudian dia dalam kesusahan, ketika kita sedang susah itu kita jadikan kesusahan itu menjadi tiket. Ya Allah yang maha rahman, yang kasih sayang, yang maha membantu, yang menjadi tumpuan harapan satu-satunya, Allahus Somad. Ya Allah ya Somad, bantulah aku. Kalau engkau tidak mau membantu, aku mau minta tolong sama siapa lagi. Nah, itu jadi setiap keadaan kita bisa gantungkan kepada Allah. Kita bisa jadikan sebagai tiket untuk masuk melalui pintunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam makan buah khuldi itu bukan semata-mata karena kesalahan Nabi Adam, tapi Allah ingin mengenalkan asma Allah, yaitu Tawwab dan Ghafur. Karena Tawwab dan Ghafur ini tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang yang berdosa. Nah, kalau orang tidak punya dosa mau masuk lewat pintu Ghafur dan Tawwab ya susah. Syaratnya ya orang itu harus berdosa dulu, baru bergantung kepada Allah, minta dengan sifat Ghafurnya Allah, sifat Tawwabnya Allah. Karena di antara nama-nama Allah itu adalah ada Tawwab, ada Ghafur. Itu sesuai dengan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengenalkan asma-asma kepada Nabi Adam semuanya. Ada ahli tafsir yang menyatakan asma di situ adalah 99 nama Allah. Jadi 99 itu harus dilakukan semuanya oleh Nabi Adam biar bisa dimasuki. Rahmannya gampang dimasuki, Rahimnya juga, Maliknya gampang diakui Allah sebagai Malik, Al-Qudusnya gampang dipahami. Tapi untuk Ghafur dan Tawwab itu harus berdosa dulu. Nah, kemudian salah yang udah berlaku bisa jadi karcis, tapi kalau sengaja ingin melakukan salah namanya menghina yang bikin pagar. Jadi kalau dosa itu yang sudah berlalu kita bisa jadikan karcis untuk memasuki pintu Ghafurnya Allah dan pintu Tawwabnya Allah. Tapi kalau sengaja kita mau berbuat salah, maka itu sama saja kita nentang yang membuat pagar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah, karena doa tidak memperhatikan dirinya. Orang yang berdoa itu tidak memperhatikan dirinya, tapi dia sedang bergantung kepada Allah. Orang yang berdoa itu adalah orang yang sedang mengekspresikan diri sebagai hamba Allah yang tidak bisa apa-apa, hanya menggantungkan kepada Allah. Maka benarlah sabda Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Demikian poin-poin yang saya catat dari ngaji hikam pertemuan ketiga yang dibawakan oleh Kiai Haji Imron Jamil. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.